Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para mustami'in al-kiram dan para musyahidin, sesungguhnya kita ketahui bahwa berpuasa di bulan Ramadan adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua sebagai hamba-hambanya, khususnya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita pahami ayolah ahbab, kapan penentuan tanggal 1 Ramadan tersebut? Dan kapan seseorang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Disebutkan oleh ulama, di antaranya disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair menjelaskan bahwasanya diwajibkan berpuasa Ramadan itu karena salah satu dari 5 perkara. Yang pertama, dengan ikmalus Sya'ban 30 yawman. Ketika bulan Sya'ban sempurna 30 hari, maka sudah dipastikan hari berikutnya adalah hari atau masuk kepada bulan suci Ramadan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan di dalam hadis, ketika ditanya oleh para sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang satu bulan itu ada berapa hari?" Maka Nabi pun memberikan isyarat seperti ini. Atau mengulang sebanyak 3 kali. Mengatakan seperti ini yang pertama, ini 10 jari yaitu angka 10, kemudian Nabi gerakan yang kedua yaitu angka 10 lagi 20, kemudian Nabi lipat tangannya jarinya satu itu menunjukkan angka 9. Sehingga satu bulan itu antara 29 atau kata Rasulullah diulang sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa jumlahnya ada 30 hari. Jadi bulan Hijriyah yang ada saat ini hadirin dan musyahidin al-kiram berbeda tentunya dengan bulan Masehi. Kalau bulan Masehi kita tahu ada yang sampai 31 hari, ada yang cuma 30 hari, ada yang 29 hari, ada yang 28 hari. Tapi kalau bulan Hijriah tidak lepas dari 2 macam tadi, antara 29 dengan 30. Maka ketika telah sempurna 30 hari di bulan Sya'ban, sudah dipastikan esok adalah telah masuk daripada bulan Ramadan. Yang kedua, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan jikalau melihat hilal pada malam atau malam ke-30 atau di hari 29 Sya'ban, dan malam harinya itu untuk menentukan apakah besok tanggal 30 Sya'ban atau telah masuk daripada 1 Ramadan. Maka jikalau mereka melihat hilal, menyaksikan adanya hilal yang menentukan itu adalah awal atau tanggal pertama di bulan Hijriah, maka sudah dipastikan berarti besok adalah 1 Ramadan dan Sya'ban hanya sampai 29 hari. Itu jikalau mereka melihat hilal. Nah ini, siapapun yang melihat hilal, walaupun dia orang fasik, walaupun dia adalah orang ahli maksiat, orang yang selalu melakukan hal yang diharamkan Allah, bahkan orang yang tidak pernah berpuasa sama sekali, yang selalu melakukan maksiat, kalau dia melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan keesokan harinya. Dan yang ketiga, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, yaitu bitubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adlis syahadah. Yaitu seperti layaknya kita nih, bangsa Indonesia, alhamdulillah, kita semua tidak usah payah-payah untuk menyaksikan hilal. Sudah ada orang-orang yang memang ditugaskan oleh pemerintah kita untuk mencari dan melihat hilal. Sehingga untuk menentukan apakah besok 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Maka, jikalau ada salah satu petugas yang dipilih oleh pemerintah dengan syarat dia harus adlus syahadah. Apa itu adlus syahadah? Adlus syahadah syaratnya adalah harus laki-laki, orang yang merdeka, dan dia itu adalah orang yang sudah baligh, dan dia beragama Islam, dan tidak melazimkan dosa kecil atau tidak melakukan dosa besar. Maka keenam syarat ini dinamakan dia adalah adlus syahadah. Al-Islam, berakal, baligh, merdeka, tidak pernah melazimkan dosa kecil, dan tidak pernah melakukan dosa besar sekalipun, maka dia termasuk adlus syahadah. Maka orang adlus syahadah ini, kalau dia menyatakan, saya melihat hilal, kemudian dilaporkan kepada hakim, hakim pun menyetujui dan membenarkan ucapan dia, hakim pun mengetok palu mengatakan besok adalah tanggal 1 Ramadan, maka diwajibkan bagi kita semua untuk ikut berpuasa di bulan Ramadan, walaupun kita tidak melihat hilal. Wahakadha. Nah, bedanya bulan Ramadan dengan bulan lain, ayolah ahbab, bulan Ramadan dicukupkan hanya 1 orang yang menyaksikan.
Tapi kalau bulan lain harus 2 orang. Tapi bulan Ramadan walaupun hanya 1 orang melihat hilal dan dilaporkan ke hakim dan hakim membenarkan, maka diwajibkan bagi semua masyarakat untuk berpuasa mengikuti perintah daripada hakim. Sebagaimana dahulu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, ketika beliau menyaksikan hilal, maka dia laporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ra'aitul hilal." Saya menyaksikan hilal, saya bersaksi kalau saya telah melihat hilal. Maka Rasulullah dengan mendengar kesaksian 1 orang yang bernama Abdullah bin Umar, maka Nabi perintahkan semua sahabat untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya. Dan yang keempat, ayolah ahbab, kapan diwajibkan berpuasa? Yaitu dengan bi ikhbari adli riwayah mausukun bih. Kalau seandainya kita mendapatkan kabar dari seorang yang adlul riwayah. Tadi kita bahas tentang adlul syahadah, sekarang adlul riwayah. Siapa itu adlul riwayah? Adlul riwayah, hadirin, dia juga adalah orang yang tidak melazimkan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar dan beragama Islam. Namun bedanya, kalau adlul syahadah itu harus laki-laki, merdeka dan sudah baligh. Tapi kalau adlul riwayah tidak harus laki-laki, perempuan pun juga boleh. Dan tidak harus merdeka, seorang budak pun juga boleh. Dan tidak harus sudah balik. Anak yang belum balik pun yang sudah memayyiz, dia pun bisa termasuk daripada adlul riwayah. Jadi kalau ada seorang wanita yang kita tahu kesolehannya, kita tahu ketulusan dan kejujurannya, mengatakan kepada kita, saya tadi melihat hilal, dan kita percaya ucapan dia, maka bagi kita yang percaya juga wajib berpuasa hari esoknya. Sedangkan yang lain tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang mendengar dan membenarkan ucapan tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu jikalau istabah alaih. Jikalau dia bingung, seperti orang yang dipenjara di bawah tanah, dia tidak tahu apakah sudah masuk Ramadan atau belum, maka dia dengan berijtihad, mencari tahu dengan berusaha untuk menentukan apakah telah masuk Ramadan atau tidak, maka dengan ijtihad dia, maka diwajibkan bagi dia juga untuk berpuasa di bulan Ramadan. Semoga dengan 5 hal ini kita mengetahui bahwasanya kita berpuasa di bulan Ramadan bisa dinyatakan sah atau tidak sah kalau melakukan salah satu dari 5 perkara tadi. InsyaAllah ini ilmu cukup buat kita amalkan dan menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.